Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak, Ibu, anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini untuk video yang kedua kalinya dalam acara pesantren kilat Ramadan. Pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang zakat fitrah. Nah, perlu diketahui perintah zakat terdapat dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Nah, dalam ayat yang artinya, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, itu salah satu ayat perintah untuk menunaikan zakat. Nah, arti zakat menurut bahasa adalah bersih, suci, atau berkah, atau bisa berkembang. Nah, kenapa disebut zakat? Karena dalam zakat itu kita akan memperoleh keberkahan dan juga dapat membersihkan diri kita dari dosa. Dan zakat menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Nah, itu pengertian dari zakat. Nah, untuk yang memberikan zakat disebut muzaki, dan orang yang menerima zakat disebut mustahik. Nah, Bapak, Ibu, anak-anakku yang dirahmati Allah, mustahik atau penerima zakat itu terdapat 8 golongan. 1. Fakir. 2. Miskin. 3. Amil. 4. Mu'allaf. 5. Hamba sahaya. 6. Ghorim atau orang yang berutang. 7. Sabilillah. 8. Ibnu Sabil, dan Ibnu Sabil atau disebut musafir. Nah, itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Adapun jenisnya, zakat ada 2. 1. Zakat mal atau zakat harta, dan yang kedua adalah zakat fitrah. Nah, yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa. Nah, Bapak, Ibu, anak-anakku yang dirahmati Allah, mengapa kita harus mengeluarkan zakat? Zakat itu untuk membersihkan jiwa kita, untuk membersihkan hati kita. Karena kokohnya dunia ini ada 4 perkara. 1. Ilmu para ulama. Yang kedua, kedermawanan orang-orang kaya. Ketiga, doa-doa fakir miskin. Dan yang keempat, keadilan dari para penguasa. Nah, makanya zakat salah satu yang bisa menguatkan atau mengokohkan
kehidupan di dunia ini. Pada zaman Rasulullah ada sebuah kisah, yaitu salah satu sahabat yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kisah tersebut yaitu tentang Sa'labah. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang awalnya dia itu sangat miskin. Dia sangat taat beribadah, sampai-sampai ketika dia beribadah atau dia sholat ikut dengan Rasulullah berjamaah, dia pulang terlebih dahulu. Kenapa? Karena beliau mempunyai hanya satu kain yang bergantian dengan istrinya. Pada satu waktu, Sa'labah mendatangi Rasulullah. Dia memohon kepada Rasulullah agar didoakan, memohon kepada Allah agar diberi kekayaan. Nah, karena Sa'labah terus memohon dan meminta Rasulullah untuk diberikan kekayaan tadi, maka beliau memberikan sepasang kambing atau domba. Nah, domba itu lalu Sa'labah memelihara kambing atau domba tersebut sampai banyak sekali. Sampai-sampai dia lupa dengan sholat berjamaah. Mula-mula dia bisa sholat berjamaah waktu duhur dan asar. Lalu lama-kelamaan dia tidak bisa berjamaah lagi pada waktu tersebut. Yang bisa dia lakukan hanya sholat Jumat. Setelah sholat Jumat bisa dilakukan, lama-kelamaan saking banyaknya dia mempunyai kambing tersebut, sampai-sampai dia sama sekali tidak ikut sholat berjamaah. Nah, pada satu waktu turunlah perintah atau wahyu dari Allah untuk mengeluarkan zakat. Nah, Rasulullah mengutus salah seorang sahabatnya untuk menagih zakat kepada Sa'labah. Tapi Sa'labah menolaknya karena dia berpikir untuk apa mengeluarkan zakat, sedangkan yang mengumpulkan hartanya atau mengembala kambing-kambingnya sampai banyak dia sendiri. Nah, sudah beberapa kali Rasulullah menyuruh orang sampai 3 kali menyuruh orang untuk mengambil zakat kepada Sa'labah. Nah, sampai pada satu waktu Rasulullah menyuruh menagih zakat kepada Sa'labah sampai 3 kali. Nah, tetapi Sa'labah tetap tidak mau mengeluarkan zakat tersebut. Maka Rasulullah bergumam, hartanya Sa'labah tidak akan menyelamatkan dirinya. Apa yang diucapkan Rasulullah pun benar. Mendadak wabah menyerang ternaknya Sa'labah. Sa'labah datang menghadap Rasulullah dan dia ingin membayarkan zakatnya. Tapi apa? Rasulullah tidak mau menerima zakatnya. Lalu Sa'labah datang kepada Abu Bakar ingin memberikan zakat tersebut. Tapi sama, Abu Bakar juga tidak mau menerima zakat dari Sa'labah. Hancurlah kehidupan Sa'labah, kekayaannya musnah dalam waktu singkat. Dia terlunta-lunta, hartanya tidak dapat menyelamatkan dirinya karena dosanya. Maka hancurlah kehidupan Sa'labah, kekayaannya musnah, hidupnya terlunta-lunta, hartanya tak dapat menyelamatkan dirinya karena dosanya yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, Bapak, Ibu, anak-anakku yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa harta kita tidak akan bermanfaat, maka dari harta yang kita punya atau yang kita miliki ada hak orang lain.
mengeluarkan zakat tidak akan membuat kita miskin. Adapun hikmah dari mengeluarkan zakat diantaranya untuk membersihkan jiwa, membuat hati menjadi tenang, mendapat pahala, dan melengkapi amalan ibadah saum kita. Bapak, Ibu, anak-anakku yang dirahmati Allah, oleh karena itu, mari kita bersegera menunaikan zakat dan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Karena sesungguhnya dengan menunaikan zakat akan meringankan beban mereka yang tidak mampu. Semoga Allah senantiasa selalu menganugerahi kita semua untuk selalu istiqomah dalam melakukan ketaatan kepadanya. Dan yang terakhir, dan juga semoga Allah menerima ibadah saum kita atau puasa kita selama bulan Ramadan ini dan menerima amalan ibadah kita yang lainnya. Bapak, Ibu, anak-anakku yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ditutup dengan doa, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.